Halo guys, kembali di channel The Storyland. Di video kali ini, Admin akan mendongeng film bergenre komedi berjudul The Ridiculous Six yang dirilis pada tahun 2000 nggak tahu. Nggak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di suatu tempat yang penting di Amerika, di mana koboi dan suku Indian sering adu mekanik. Suatu ketika, seorang pria bernama Tommy ditemani oleh pacarnya bernama Fogg pergi ke sebuah toko sembako. Tommy bertemu dengan pemilik toko bernama Clem, sedangkan Fogg mulai dirayu oleh geng bajak laut yang baru saja tiba. Looky what we got here. Go on, get on now. The same stylish iPad. Setelah selesai membeli terigu dan wortel, Tommy melihat ayangnya sedang dirayu oleh geng tersebut. Pertarungan pun terjadi yang dimenangkan oleh Tommy dengan mudah. The boyfriend? A proper question to ask a lady. Setelah pertarungan usai, Clem keluar dan mengetahui identitas Tommy yang merupakan seorang bule yang telah diadopsi suku Apache dari kecil. Tommy dengan gercep segera mengalahkan Clem dengan wortel. Orphan! White knife! What the hell happened out here? Suatu hari di saat suku Apache sedang melakukan rutinitas, seorang koboi bernama Frank Stroudsburg tiba. Para suku Apache yang melihat seorang koboi segera bersiaga. Namun Frank hanya ingin bertemu anaknya, yaitu Tommy. Tommy tidak percaya dengan Frank, namun ayah angkatnya sekaligus kepala suku Apache yang merawat Tommy sejak kecil menyuruh Tommy untuk mencoba percaya dengan Frank. Kemudian Tommy teringat kenangan saat ibunya dibunuh oleh seseorang, dan pada akhirnya Tommy mulai percaya dengan Frank dan mereka berdua mulai mendongeng. 9 years old. Man kill man. Santa Claus. Singkat cerita, Frank yang sekarat karena suatu penyakit, dan sebagai bentuk permintaan maaf, Frank ingin memberikan Tommy uang yang Frank kubur di dekat pohon pinus di sekitar wilayah suku Apache. Frank mendapatkan uang tersebut dari pekerjaannya sebagai pencuri semenjak Frank masih bocil. Mereka berdua melanjutkan mendongeng hingga pagi. Tommy sempat menceritakan saat ibunya tewas. Ibunya ingin menjemput Tommy pulang sekolah karena Tommy dulunya seorang pengecut yang dibully. Hal itu yang membuat ibunya tewas tertembak saat menjemput Tommy di sekolahan. Semenjak itulah, Tommy terus berlatih di suku Apache dan memperoleh kekuatan yang OP. Di tengah mereka berdua saling curhat, sekelompok geng yang dipimpin oleh Sasero tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Geng itu tiba-tiba ingin menyerang rumah suku Apache, namun Tommy segera menghentikannya. Ketegangan sempat terjadi di antara kedua pihak, sedang Frank yang melihat kejadian itu segera muncul. Rupa-rupanya, geng tersebut mengincar uang yang disimpan oleh Frank senilai $50.000. Karena tidak ingin membahayakan anaknya, Frank pun bersedia untuk ikut guna menunjukkan lokasi palsu di sebuah kincir angin bernyanyi. Sasero memperingatkan Frank jika uang tersebut tidak ada, maka Frank akan membunuh Frank dan Tommy. Ya benar. For ways. But the money. Next to a windmill. Let's ride, Frank. Sebelum Frank dan geng Sasero pergi, ia memberikan pesan untuk Tommy agar hidup bersama Fogg dan suku Apache dengan damai di tengah pohon pinus. Setelah kepergian Frankie, Tommy mulai menggali banyak lubang di dekat pohon pinus, namun tidak menemukan uang tersebut. Kemudian Tommy mempunyai ide untuk mencuri guna mendapatkan $50.000 Amerika. Kepala suku yang mendengar ide Tommy melarangnya karena hal itu merupakan tindakan kriminal. Namun Tommy akan mencuri dari orang jahat yang membuat ide Tommy terlihat masuk akal.
Sedangkan untuk Fogg, Tommy meyakinkan bahwa ia tidak ingin menjadi pengecut seperti dulu yang membuat Tommy kehilangan ibunya. There is no honor in that. That's very good, Barry. Now there's another way. Those men are killers. I will get this money. Setelah melakukan perjalanan, Tommy tiba di sebuah kota. Karena merasa ngorong, Tommy pun minum bersama dengan kuda yang menjadi kebiasaannya saat berada di suku. Pemilik bank bernama Bagong yang melihat hal tersebut segera menyuruh Tommy untuk minggat karena Tommy mengganggu pemandangan kota. Tak lama seorang janda bernama Esmeralda mengajak Tommy untuk masuk ke rumahnya. Esmeralda yang melihat Tommy teringat dengan seorang perampok bernama Frank Stockbone. Rupa-rupanya Esmeralda pernah bertemu Frank. Kemudian Esmeralda menjelaskan pertemuan dengan Frank di sebuah kasur, kemudian kursi, dan terjadilah di semua sudut ruangan. Sebelum Frank pergi, Frank memberikan kenang-kenangan kepada Esmeralda, yaitu seorang anak bernama Ramon. Mengetahui Tommy mempunyai saudara, ia pun segera menuju ke tempat di mana Ramon berada. Singkat cerita, Tommy menjelaskan semuanya tentang mereka bersaudara. Frank yang diculik dan membutuhkan uang $50.000 untuk menebus Frank. Awalnya Tommy ingin mengajak Ramon untuk menjalankan rencananya dalam merampok bank. Namun setelah melihat Ramon yang cupu, Tommy mengurungkan niatannya. Sedangkan Ramon memaksa untuk ikut bergabung karena saudaranya kesulitan dan Ramon juga ingin melihat ayahnya. Ramon berjanji bahwa ia dan keledainya bernama Bruno bisa membantu rencana dalam merampok bank. Dan Bruno mengeluarkan ultinya sebagai tanda bahwa Bruno setuju dengan ide tersebut. $1,000 to save his life. He needs my help. For the same fella. Di keesokan paginya, Ramon dan Bruno mengalihkan perhatian dengan masuk ke dalam bank. Sedang Tommy masuk ke dalam ruang brankas. Bagong yang melihat keledai di ruangannya mencoba mengusir Bruno, namun Bruno dengan sengaja menahan kakinya. This burro taking money from nice people. The burro don't want to vamonos. Senor, get it out! Saat Bagong berada di belakang Bruno, Bruno ingin mengeluarkan ultinya, namun Ramon melarangnya karena belum saatnya. Sementara itu, berkat ajaran kepala suku, Tommy mampu meracik ramuan, kemudian membacakan jambi-jambi dan menyeburkan ke arah brankas yang buat brankas tersebut tiba-tiba meledak. Setelah membuka brankas, Tommy segera meraup isi brankas dan menemukan sebuah pesan yang tertulis Frank sudah menunggu Tommy di Jawbone Falls. Sedangkan Bagong yang mendengar keledakan segera menuju ke brankas. Di sana Bagong melihat Tommy yang sedang merampok. Kemudian Bagong segera menembaki Tommy, namun Tommy berhasil melarikan diri. Di lain sisi, seorang pemuda bernama Pete merasa bahagia melihat Ramon yang mencuri bank. Pete teringat dengan cerita ibunya bahwa ayah Pete seorang pencuri bernama Frank dan saudara ketiganya pun ditemukan. Tak lama Tommy tiba. Setelah mendongeng singkat, Bagong juga ikut bergabung dengan menodongkan senjatanya ke arah Tommy, Pete, dan Ramon. Sedang untuk Bruno, akhirnya bisa lega setelah mengeluarkan ultinya ke arah Bagong. Di tempat lain, geng bajak laut merasa dendam terhadap Tommy. Clem, pemilik toko kelontong sebelumnya juga ikut bergabung ke dalam kelompok tersebut. Namun sebelum Clem bergabung, ia harus mencongkel mata kanannya untuk masuk ke dalam geng. Clem mencoba bernegosiasi untuk mencongkel mata kirinya karena mata kiri Clem rabun. Namun geng tersebut tetap memaksa Clem mencongkel mata kanannya agar kompak. Scene kembali ke tiga bersaudara. Mereka terus merampok namun masih jauh menyentuh angka $50.000. Suatu malam sebelum Tommy dan yang lainnya tidur, Pete menceritakan kehidupan yang disuruh membaca oleh ibunya menggunakan lehernya. Ia mengeklaim bahwa ia mempunyai leher yang kuat. That's no bother.
It's where Dad made his biggest score. If we get caught stealing, Strong neck might come in handy. Setelah mendengar cerita pete, mereka bertiga mulai tidur. Namun suara lalat terdengar. Kemudian Tommy dengan kekuatan mistisnya mampu membunuh lalat tersebut. Namun suara lalat kembali datang. Sekarang giliran Ramon. Dengan senjatanya, Ramon mulai menembaki lalat. Namun yang terdengar malah suara kuda yang ternyata kuda pete. Vámonos, we need our sleep. That's what I was aiming for. Oh, the burro's gonna be pissed. Karena hal tersebut, keesokan paginya, Burno menggantikan salah satu kuda pete yang tewas. Setelah beberapa saat, mereka tiba di Jawbone Fells dan melihat sebuah pondok. Saat mereka masuk ke dalam pondok, tiba-tiba seorang pria menyerang Tommy dari arah atas. Ramon ikut menumpang untuk membantu Tommy, sedangkan pete hanya bisa bersorak. Tommy mempunyai ide untuk membawa orang tersebut ke atas, kemudian menjatuhkannya. Pria tersebut bernama Herm dan ia pun bisu. Tommy menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk bertarung. Herm pun mengerti perkataan Tommy dan memberikan sebotol miras sebagai bentuk permintaan maaf. Saat Herm menuangkan amer, Tommy melihat Stockbrom di botol tersebut dan kemudian Tommy segera menanyakan apakah Herm mengenal Frank. Dengan bahasa syarat, Herm menjelaskan pertemuan ibunya dengan Frank, namun ibunya tewas dibunuh seorang. Singkat cerita, Ramon pun menceritakan semuanya termasuk butuh duit untuk menebus Frank. Kemudian Ramon menanyakan tempat di mana bisa merampok orang jahat. Kemudian Herm menunjukkan sebuah korek yang bertuliskan bar The God Nugget. So worried about White Knife. Di tempat lain, geng bajak laut dengan anggota baru yaitu Clem berhasil menculik Fogg. Scene kembali ke Tommy. Mereka tiba di sebuah salon. Singkat cerita, sambil melakukan perawatan, pemilik salon menceritakan bar The God Nugget yang dimiliki oleh Harry. Di dalam klub tersebut terdapat sebongkah emas. Banyak para pencuri mencoba mengambilnya, namun berakhir dengan jempol mereka dipajang di dalam bar. Harry juga salah satu mantan anggota geng yang dipimpin oleh Frank. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka berempat mulai masuk ke dalam klub. Di sana Tommy bertemu dengan Harry. Tommy juga sempat melihat jempol yang dipajang di dalamnya. Di tengah Tommy dan Harry mendongeng, seorang pria bernama Juanito menyalah pembicaraan mereka dengan menanyakan Frank Stockbrom kepadanya. Juanito juga menunjukkan foto Harry bersama Frank. Harry yang mendengar nama itu langsung emosi dan menghajar Juanito dengan barbar. I am conversing with these gentlemen. that's you. Saat Juanito ingin bunuh Harry, Chico, seorang pemain piano, menghentikannya. Setelah pertarungan usai, rupa-rupanya Juanito mencari Frank karena Frank adalah ayahnya. Tommy kemudian mengacungkan siapa yang bapaknya Frank. Ternyata Chico juga termasuk. Di malam hari, keenam saudara tersebut bersatu dengan kelebihan masing-masing. Tommy mempunyai kekuatan magic dan ahli pisau. Pete mempunyai leher kuat. Juanito mampu menahan nafas selama 6 menit. Herm jago mencekik. Dan Chico mampu memainkan piano bahkan dengan tititnya. Perpaduan sempurna keenam bersaudara untuk mencuri emas. Singkat cerita, Tommy dan Pete menyelinap lewat atap. Juanito mencoba mengalihkan perhatian bartender. Herm sedang membuat jejak dengan batu yang mengarahkan ke sebuah jebakan. Sedangkan Chico bermain piano sambil memantau situasi. Rencana mereka dimulai saat bartender mengambil amer. Ia dilumpuhkan oleh keledai milik Roman. Sedangkan Juanito mengambil jempol yang terpasang dan memancing para pengawal Harry ke arah jebakan yang Herm buat sebelumnya. Dan untuk Tommy, ia membuat bisikan goib untuk menakut-nakuti Harry. Setelah bar sepi, Chico mengambil bongkahan emas dan Pete yang sudah siap di atas mengambilnya lewat cerobong asap. Namun rencana rongkat saat bongkahan emas tersebut nyangkut di cerobong asap.
Di saat yang bersamaan, Harry bertemu dengan Chico yang kemudian Chico langsung beralih ke rencana B, yaitu kabur dengan barbar. Tommy, Pete, Chico, Juanito, dan Herm segera keluar dan berkumpul di depan bar. Namun Harry sudah menunggu mereka dengan pistol di tangannya. Singkat cerita, Harry mengetahui bahwa mereka berlima adalah anak dari Frank. Harry kembali teringat masa lalu saat menjadi anggota geng Frank dan saat mereka mendapatkan rampasan besar. Harry dihianati oleh Frank dan hampir tewas dikincir angin. Sebagai gantinya, Harry akan membunuh anak-anak Frank sebagai ganti pengkhianatan Frank. Dengan sebuah kop, tiba-tiba Roman dan Bruno menerjang Harry dari belakang layaknya ksatria berkuda. Frank had taken it all. The Starkburn brothers. Sebenarnya Roman hanya berniat membuat Harry pingsan, namun bagaimanapun Roman berhasil membuat Harry pingsan dan tidak pernah terbangun lagi. An old Apache remedy. Must have been nice to have a dad. Our father, Screaming Eagle. Keesokan paginya, mereka berenam bertemu seorang pria bernama Abner yang sedang bermain baseball. Kemudian Abner mengajak mereka bergabung, namun Tommy menolak karena buru-buru ingin pergi untuk menyelamatkan ayahnya bernama Frank Stockbone. Rupa-rupanya, Abner juga mengetahui Frank Stockbone karena kasus pencurian di sebuah permainan poker di Sweat Rock. Sekarang, keempat bersaudara mempunyai tujuan baru, yaitu Sweat Rock, untuk mencari lokasi lebih lanjut tentang tempat kicir angin bernyanyi. Namun, sebelum itu, mereka masih kekurangan uang $10.000 dan memutuskan untuk mencuri di kota selanjutnya, yaitu kota Turquoise Trail. Di tempat lain, geng bajak laut tiba di salon yang pernah dikunjungi oleh Tommy dan saudara-saudaranya. Di sana mereka menanyakan keberadaan Tommy kepada pemilik salon yang kebetulan sedang bermain mayat Harry. Si pemilik salon menjelaskan bahwa mereka pergi ke utara, kemungkinan Turquoise Trail. Their ridiculous six rode off too. Dang thing flew nearly 40 feet. Well, they headed up north to the turquoise. Di luar salon, Fogg sedang diawasi oleh Clem. Karena mata kiri Clem berabun, Fogg memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Scene kembali ke Tommy dan saudaranya yang sudah tiba di Turquoise Trail. Kemudian Pete menemui gubernur yang sedang bersama kekasihnya. Tiba-tiba Pete mencium kekasihnya, gubernur, yang membuat Pete mendapatkan hukuman gantung. Setelah hukuman gantung dilaksanakan, Pete malah reka-reka sambil main ayunan. Sementara itu, kelima saudara yang lain memanfaatkan kejadian itu untuk menjara seisi kota. Di lain sisi, karena hukuman gantung tidak bekerja kepada Pete, gubernur dan yang lainnya memutuskan untuk menembaknya. Namun Tommy datang menyelamatkan Pete dengan memotong tali gantungan. Berkat lehernya yang kuat, Pete masih sehat walafiat bahkan saat diseret kereta kuda. Setelah lolos dari kota, mereka berenam merayakan keberhasilan dengan menyebur di empang. Keenam bersaudara tersebut berhasil mengumpulkan uang $50.000. Namun, kegembiraan tidak bertahan lama setelah geng bajak laut berhasil menemukan Tommy dan yang lainnya. Juanito yang mampu menahan nafas lama segera menyelinap keluar dari empang. Sementara itu, geng bajak laut ingin membalaskan pelakuan Tommy dengan membunuhnya. Namun Juanito yang berhasil keluar dari empang berhasil menghentikan geng bajak laut. Akibat dari tembakan Juanito membuat salah satu anggota geng menjatuhkan tas yang berisi uang. Geng bajak laut yang melihat harta karun segera mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Look like we stumbled on Payback time. Any last? They all look like my butthole. Oh, Jack! Come on! Setelah kehilangan uang, mereka putus asa karena telah kehilangan harapan untuk menyelamatkan Frank. Tiba-tiba dengan bahasa alien, Herm menyampaikan idenya. Semua saudara yang lain tidak memahami apa yang dikatakan Herm. Sampai akhirnya Tommy menggunakan bantuan Canayang untuk memahami bahasa Herm. Rupa-rupanya Herm teringat dengan perkataan Abner yang mengatakan ada permainan poker yang akan dilakukan di Sweat Rock.
Setelah mendengar ide Harm, Juanito menganggap terlalu berisiko karena permainan poker tersebut banyak tentara yang menjaga. Namun Pete percaya jika Tommy ikut serta semuanya berjalan mulus karena Tommy satu-satunya yang OP. Sedang Tommy setuju untuk merampok di Sweat Rock. Mereka berenam tiba di Sweat Rock. Roman menyamar sebagai penjudi ditemani oleh Harm dan Chico sebagai pengawal. Singkat cerita, Chico mengingatkan Harm dengan kodenya. Tak lama, seorang inspektur bernama Wyatt tiba. Wyatt paling disegani di antara karena kecepatannya menembak. Sedang Tommy mencoba masuk dengan ajian rangka gunung untuk menyamar sebagai buntelan. You are friends with the wind. Di meja judi, Chico dirayu cewek montok yang membuat ia pergi dari tugasnya. Sedang Roman mulai ketar-ketir saat para pemain mengeluarkan uang taruhan karena Roman tidak punya duit. Wyatt mulai mencuriga dengan Roman, namun Zake tiba-tiba curhat tentang pertama kali melihat wanita terjelek di dunia. Rupa-rupanya wanita yang Zake maksud adalah ibu Harm yang telah dibunuh Zack. Saat Zake pergi ke belakang, Harm mengikutinya dan berakhir mencekik Zack hingga tewas. Sementara itu, Roman mulai dicurigai Wyatt karena tidak mengeluarkan taruhan. Roman pun panik mencoba mengeluarkan kode, namun kedua saudaranya sudah tidak berada di tempat tersebut. Saat Roman akan ditembak dari arah belakang, Tommy mengancam leher Wyatt dan akhirnya keenam bersaudara sukses merampok tempat tersebut. Dengan membawa $50.000, mereka berenam tiba di sebuah tebing. Mereka tidak melihat sebuah kincir, namun mendengar suara seperti nyanyian. Saat mereka mendekat ke asal suara, rupa-rupanya suara tersebut berasal dari geng bajak laut yang meminta tolong. Geng bajak laut dipendam setelah mereka bertemu geng Chikero. Geng bajak laut mencoba menawarkan uang $50.000 sebagai alat tukar untuk menyelamatkan geng tersebut. Awalnya Tommy menolak karena ia sudah memiliki uang yang cukup untuk menebus Frank. Namun, Tommy berubah pikiran jika geng bajak laut berjanji ke jalan yang lurus, maka Tommy akan membebaskan mereka. Ran into these real bad characters. In my pants! We'll give it back to you! Headed west to Frisco. Chance to start doing good by people. A beer before you head out. Tell you what, we'll dig you up on one condition. Setelah menyelamatkan geng bajak laut, keenam bersaudara melanjutkan perjalanan dan menemukan jejak kuda. Tommy mencoba melacak jejak tersebut. Sementara itu, Juanito menunjukkan foto Frank bersama geng Chizero dan komplotannya. Saat Tommy melihat foto tersebut, ia melihat tato di tangan Chizero sama seperti pembunuh ibunya. Setelah berhasil melacak jejak tersebut, Tommy menemukan Frank yang sedang bersama Chizero. Kemudian Tommy menyerahkan uang $50.000 sebagai biaya penebusan Frank. Saat Chizero ingin meninggalkan tempat kejadian, Tommy menghentikan Chizero untuk membalaskan dendam ibunya. Pertarungan terjadi yang dimenangkan oleh Frank. Just like Cicero here, me got some unfinished business. Your hand touch that knife, boy. Setelah kematian Chizero, anggota geng yang lain segera mengancam Tommy. Dan di saat itulah kelima bersaudara muncul ditambah geng bajak laut. Frank yang melihat ketegangan tersebut mencoba menjelaskan dengan damai dengan membiarkan kematian Chizero agar uang yang dibagi semakin sedikit. Kemudian geng tersebut pergi meninggalkan Frank. Setelah geng pergi, keenam bersaudara mulai curhat tentang lika-liku hidup mereka kepada ayah Frank. Sedang untuk Tommy, ia ingin Frank datang ke acara pernikahannya dengan Fox sebagai wali. Namun Frank beralasan tidak bisa hadir karena ia harus mencari uang untuk melunasi hutang judi. Kemudian Chico memberitahukan bahwa masih ada uang $50.000 yang diambil dari geng bajak laut untuk melunasi hutang Frank. Mengetahui hal tersebut, Frank pun kembali memanggil anggota gengnya. Rupa-rupanya semuanya sudah direncanakan oleh Frank. Ia berpura-pura diculik agar Tommy mencarikan uang tersebut. Emang bapak bangke ini cuy. Frank sudah sulit bergerak karena ia terlalu terkenal yang membuat Frank tidak bisa seleluasa merampok di kota. Awalnya Frank ingin pergi meninggalkan Tommy setelah mendapatkan uang. Namun rencananya sedikit berubah setelah mengetahui Tommy masih memiliki uang. Frank juga menunjukkan Fox yang sudah ditawan salah satu anak buah Frank.
Para 6 bersaudara yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa kepada bapaknya. Namun Tommy mempunyai kejutan. Ia menyuruh Frank untuk mengecek uangnya di tas. Saat Frank membuka tas tersebut, bom yang siap meledak sudah berada di dalam tas. Frank yang terkejut melempar tas tersebut ke saudara dan ledakan pun terjadi. Don't deny who you are. It's real simple for you. Kind of a secret. You know that bag. Told you, offender. Akhirnya, perang pun pecah. Di tengah perang, Clem menemukan uang yang berserakan dan menyuruh temannya apakah uang tersebut masih layak. Namun teman gengnya tanpa sadar membuka penutup matanya yang ternyata mata mereka masih utuh. Rupa-rupanya Clem satu-satunya yang mencongkel matanya di geng bajak laut. Sementara itu, Frank menuju ke arah Fogg dan membawanya ke sebuah tambang. Frank yang melihat hal itu segera pergi menyelamatkan Fogg. Di dalam tambang, Frank dan Tommy sempat main petak umpet dan berakhir Tommy menemukan Frank. Rupa-rupanya Frank sudah mengetahui Chishiro, pembunuh ibu Tommy. Namun Frank diam karena ibu Tommy ingin melaporkan Frank dan gengnya ke petugas. Mendengar hal tersebut, Tommy berniat membunuh Frank. Namun ia sadar akan menjadi sama seperti Frank jika membunuhnya. Scene lalu diperlihatkan pesta pernikahan Fogg dan Tommy. Kelima bersaudara diangkat menjadi anak oleh kepala suku. Frank dan gengnya dimasukkan ke penjara, sementara uang hasil jerahan dikembalikan. Sisanya buat mendem. Film pun akhirnya tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Redilius Sick. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.